kami dari kelompok 3 akan membawakan tentang asesmen otentik. Tapi sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya Bu ya, biar semangat. Saya juga sebenarnya ngantuk Bu, jujur. Ya, jujur saya ngantuk. Ya, kita tepuk semangat. Semangat. Bu, kita pakai backing yang tadi udah latihan ya Bu. Saya udah latihan. Oke, siap? Ya, tangannya diacungin Bu. Kita latihannya gimana Bu? 1, 2, 3. 1. Lihat ke sini Bu. Lihat ke sini. 3 kali ya gerakannya. 1, 2, 3. 1. Nah, nanti harus yang benar harus ke atas. Terakhir kita nyanyi sekarang. Ini yang tangannya Bu, bukan jarinya ke atas. Ya, siap. Abdi yang es bonbon, es bonbon, es bonbon. Abdi yang es bonbon, ibu guru. 2, jarinya 2. Abdi yang es bonbon, es bonbon, es bonbon. Abdi yang es bonbon, di ibu guru. Ibu guru ketangkrep. Bisa diteruskan sampai 5 ya Bu ya. Kita lanjut saja untuk mempresentasikan tentang asesmen otentik yang akan dibawakan sama Bu Nita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Ibu, jangan ada yang ngantuk lagi, ini akhir kita mau pulang. Yang saya akan presentasikan dengan judul asesmen otentik ya. Apa sih itu asesmen otentik? Asesmen otentik itu adalah merupakan aktivitas ya untuk mengukur capaian kompetensi dari kegiatan belajar anak di aspek yang ke-6 ya. Yang pertama dari agama, moral, fisik, seni, bahasa, sosial, seni udah nggak ada ya, sosial dan emosional. Yang kita kenal ini mah bahasanya udah gaul ya Bu, asesmen. Padahal mah yang kita kenal adalah penilaian ya, penilaian sehari-hari yang kita lakukan. Mungkin ini udah tidak asing lagi, mungkin ibu-ibu semua sudah melakukan asesmen itu setiap hari ya. Lanjut. Apa sih dari ciri-ciri dari asesmen otentik itu? Yang pertama itu berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Jadi penilaian itu tidak bisa ditunda-tunda. Jangan sampai kita nilai kegiatan mewarnai, kita menggampangkan, ntar aja deh dinilainya pulang sekolah, kalau enggak besok lagi. Nah itu udah bukan otentik karena tidak sesuai dengan dinilainya pada saat bermainnya. Yang kedua itu ya Bu, dilakukan pada saat anak bermainnya itu. Jadi otentik itu hari itu kita melakukan kegiatan bermain dan hari itu pula kita melakukan penilaian atau asesmen. Seperti itu ya. Jadi jangan kita tunda-tunda. Biasanya nih Bu, karena udah ngerasa jago, itu masih saya ya kali ya, yang lain mah enggak. Jadi sudah merasa jago, dilihat aja, taruh, dilihat aja, nanti nilainya pulang sekolah, kalau enggak besoknya lagi. Ya mudah-mudahan yang lain enggak ya. Jadi penilaian asesmen itu harus setiap hari dilaksanakan sesudah pulang sekolah. Jadi dari penilaian, mengapa harus melakukan asesmen otentik? Jadi yang pertama kita meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Jadi di mana kita sedang melakukan pembelajaran ada kekurangan dari anak itu, ataupun anak itu belum berhasil. Jadi kita melakukan asesmen supaya apa? Besoknya kita bisa meningkatkan, ya, supaya sesuai dengan target yang kita capai. Yang kedua, membuat laporan hasil belajar yang akan dibagikan pada waktu tertentu. Nah ini, asesmen ini nanti berujukan kita untuk melaporkan hasil anak pada saat pembagian rapor.
seperti itu. Ya, jadi ada tahapannya dalam asesmen itu. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, pelaporan. Nah, pengumpulan datanya dari mana? Itu pengumpulan datanya itu dari sehari-hari yang kita ambil. Misalkan, ya hari ini kita mau melakukan penilaian, misalkan kognitif ataupun psikomotorik. Nah, itu dengan cara apa? Kita ambil dulu dengan cara observasi misalkan. Nah, kita bisa dari hasil observasi ini kita udah punya nilai nih. Dia itu apakah berkembang, apakah dia sesuai dengan harapan ataupun dia berkembang sangat baik. Ya. Nah, saat pengumpulan data itu ibu gurunya harus mengobservasi. Jadi secara langsung melihat. Jadi melihat anak yang dilakukan dalam kegiatan bermain. Ya, terus lanjut. Jadi, nah dengan cara apa kita observasi? Jadi yang diobservasi itu, misalkan anak itu dilihat dari bahasanya dia pinter ngomongnya, dari hasil karyanya kita bisa melihat, terus dari interaksi anaknya dengan teman-teman yang lain, ya kita lihat di situ anak itu di sosoknya dia berkembang sangat baik atau masih nggak mau ngomong sama temennya. Terus ekspresi anaknya, apakah dia seneng melakukan kegiatan itu, apakah dia sedih. Nah, kita langsung observasi pada hari itu juga. Ya, nah, yaitu ya tadi apa saja instrumennya. Yang pertama, kita harus dalam pengumpulan data itu ada catatan anekdot. Mungkin ibu-ibu semua sudah tahu ya catatan anekdot itu apa, ya. Jadi catatan di mana anak melakukan suatu kegiatan yang tidak seperti biasanya gitu. Misalkan ada kegiatan apa yang menonjol di anak itu, kita bisa tulis di catatan anekdot. Dari pengumpulan datanya juga dari hasil karyanya. Hasil karya itu banyak, Bu. Dari proyek, dari produk, dari gambar, ya. Misalkan dia membuat tadi konstruksi, nah kita bisa lihat dari situ. Dan checklist. Apalagi checklist lebih mudah. Yang setiap hari kita laksanakan biasanya kita checklist. Ya. Nah, di sini lanjut. Nah, di sini yang ada contoh yang checklist ya, Bu. Misalkan jadi dari penilaian ini, kalau untuk penilaian biasanya masing-masing sekolah berbeda-beda ya, ya Bu, gitu ya. Kalau di sini kan ada formatnya satu anak langsung kegiatannya di sini, indikator penilaiannya langsung ada tanggalnya, ada BSH. Tapi kalau di sekolah saya, sekarang saya membuat penilaian harian itu kita tulis namanya dulu. Ya Bu, namanya, terus atasnya baru kegiatannya. Jadi kita udah tinggal tulis BSH apa BSH MB dari situ untuk hariannya gitu. Jadi dari satu kertas itu kalau di saya itu kegiatannya per minggu. Jadi satu kertas itu 1 minggu. Jadi anak udah tinggal jadi mingguan. Nanti dari mingguan kita olah lagi menjadi bulanan gitu ya. Dari bulanan baru kita bisa melihat anak ini berkembang sesuai harapan ataukah dia belum berkembang gitu ya. Jadi dari situ kita harus bisa melakukan pengayaan untuk yang sudah bisa atau kita pengulangan bagi yang belum bisa. Lanjut. Nah, dari hasil karya itu contohnya. Jadi contoh hasil karya. Jadi anak itu biasanya sekarang karena udah modern ya, biasanya bu guru biasa suka memfoto nih hasil karya dari anak-anak. Nah, jadi dari hasil karya anak-anak itu kita foto, bisa kita buat disimpan. Kalau mau dibikin laporan biasanya nanti ada deskripsinya di di sebelah gambarnya. Misalkan kayak gini, ini kan membuat sesuatu dengan sendok. Nah, nanti ada deskripsinya, penilaian dari kitanya. Misalkan Ananda ini sudah bisa menciptakan gambar robot dari sendok. Nah, itu penjelasannya di sebelah fotonya. Kalau untuk laporan di hasil karyanya, ini contoh hasil karyanya. Dan kalau catatan anekdot itu tadi ya, jadi catatan biasanya sih jarang-jarang ya. Kalau ada anak yang kejadian sesuatu yang terjadi, nah itu kita tulis di sini peristiwanya apa, jalan keluarnya apa, penanganannya seperti apa, seperti itu. Kalau ini mungkin di sini ada hal yang menonjol di anak itu, yang tadinya anak itu misalkan pendiam, tiba-tiba anak itu ceria gitu kan. Nah, itu berarti kan catatan anekdot buat anak itu sendiri. Makanya kita melihat, oh itu berarti penilaian autentik anak itu bahwa selama 1 semester anak itu ada
senyumnya, ada cerianya seperti itu. Ya lanjut. Nah di sini dalam pengolahan data, jadi kita sebagai bu guru harus menganalisis ketercapaian yang sudah ditetapkan berdasarkan data faktualnya. Misalkan dari hasil checklist ya kita dilihat ya, anak ini kebanyakannya MB atau apa, kan juga ada rumusnya tuh. Nanti kita tinggal ambil nilai tengahnya apa, dibagi berapa, nah itu nanti hasilnya seperti apa. Ya dari hasil karya juga sama, dari catatan anekdot juga sama. Ya, jadi itu dari pengolahan data itu biasanya nanti dilaporkan sesudah kalau misalkan kalau saya biasanya suka ada parenting. Nah di parenting sebulan sekali suka melaporkan anak-anak dari hasil pembelajaran selama 1 bulan ke belakang. Kalau misalkan parenting 1 bulan sekali, kalau misalkan 2 bulan ya di 2 bulan itu. Nah terakhir nanti kita laporkan kesemuanya itu di bagi rapot ya, kayak sekarang nanti mungkin kita akan di sini ada pembagian rapot ya nanti di akhir semester. Di sini apa saja sih isi laporan perkembangan anak? Yaitu tadi capaian perkembangan anak ya dari mungkin di sini ibu-ibu juga lagi sibuk ya ngisi rapot ya. Dari agama, fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional. Dan di sini ada rekomendasi bagi orang tua dan guru untuk memberikan dukungan dan kemampuan yang masih perlu dikuatkan. Misalkan kita mau kasih tambahan, kita kasih rekomendasi kepada mamahnya bahwa anak ini harus begini. Kalau enggak, misalkan rekomendasi dari bu guru bahwa anak ini alhamdulillah sudah ini ditingkatkannya di dalam hal ini, seperti itu. Kalau enggak ya itu ada saran dan kritik boleh ya. Nah di sini ya bagaimana sebaiknya menulis LPA, yaitu gunakanlah bahasa yang baik dan benar dan singkat dan jelas. Mungkin di sini sudah pada mengerti ya, sudah tahu semua bahwa kita itu mengisi rapot dalam bentuk narasi ya. Ya betul tadi kata-katanya bu guru kadang-terkadang suka kurang bisa bahasa bakunya seperti itu. Ya di bahasa, misalnya contohnya di sini ya, di bahasanya gunakan, terus yang di situnya di perkembangan seninya juga sama seperti itu ya, karena memang kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Jadi itu dikembalikan ke bu guru mengisi laporan sesuai dengan data asesmen yang otentik. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan silahkan ditambahkan oleh kelompok 3 ya. Saya persilakan dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Cukup. Ada yang mau ditanyakan atau sudah? Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, keren. Yes. Oke, keren ya. Bener nih, nggak ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya gini nggak, Bu? Berarti setiap kegiatan harus 3-3-nya dinilai. Checklist iya, anekdot iya, hasil karya juga iya. Enggak, salah satu. Iya, makanya disitulah letaknya teknik penilaian kita tentukan pada saat bikin RPP. Di RPP kan di ujungnya ada teknik penilaian. Misalnya kegiatannya mewarnai, nah mau dinilai dengan cara apa? Apa hasil karyanya? Apa pada saat mengerjakan kita observasi dengan menggunakan checklist? Misalnya anak memegang krayon dengan benar, coba lihat, oh benar, checklist. Misalnya gitu, BMB, BSA, BSB. Atau misalnya udah aja nanti ketika catatan anekdot atau catatan harian kita bikin seharian baru kita lihat. Nah itu dipilih instrumen yang paling tepat, paling valid untuk menilai kegiatan tersebut. Misalnya waktu mau menilai praktek sholat, berarti pakai yang mana yang paling valid? Hasil karya, checklist, apa catatan anekdot? Checklist, bisa ya? Iya, karena itu lebih ke kegerakannya bener enggak, bacaannya bagaimana, ditentuin sama kita yang mau dinilai pada saat sholat itu apa saja, gitu ya. Ketika kita mau nilai misalnya anak membuat istana dari balok, berarti apanya yang dengan menggunakan apa instrumennya? Hasil karya, gitu, difoto dulu, baru kita bahas di sebelahnya kemampuan yang tercapainya apa, gitu ya. Berarti udah paham semua ya? Ya, jadi tidak harus semuanya dipakai untuk waktu yang bersamaan. Gempor Bu Guru. Nah, Bu Guru cukup membawa apa?
bawa handphone bukan buat WA atau medsos ya, apalagi nonton drakor waktu belajar. Ya, itu buat dokumentasi. Kalau pengen aman dari yayasan, siapin kamera digital biar bu guru nggak megang handphone. Jadi itu digunakan untuk mendokumentasikan, sama kertas kecil buat memo. Takut ada sesuatu yang unik kita lupa, kita catat gitu. Ya, jadi itu caranya. Bukan berarti bu guru juga harus fokus terus sama kertas ke budaknya sahan rek ngasuh gitu ya. Kan itu namanya otentik bu, jadi nggak otentik, wah diginiin anak-anak terus gitu ya, enggak juga ya. Jadi kita ada tips dan triknya. Nanti setelah itu pulang sekolah jangan langsung pulang, langsung dituangkan penilaiannya supaya tidak lupa. Itu namanya asesmen otentik ya. Alhamdulillah ya bu, mungkin akhirnya jam 2 juga lewat ya. Nah, mudah-mudahan nanti jadi pembelajaran untuk semuanya ke depan. Emang ini materi yang paling banyak ini aja sih, karena LBB ini materinya memang banyak banget di satu waktukan gitu ya. Tapi untuk kedepannya insya Allah materinya kita pilih satu-satu gitu. Jadi waktu 2 jam itu cukup, nggak akan sampai ngaret lagi. Kalau hadirnya pun ngaret 15 menit masih bisa dikejar. Kalau tadi bener-bener nggak bisa karena ini pas-pasan banget ya. Baik, dari mungkin udah selesai ya bu. Ada tambahan lagi? Ada pertanyaan? Cukup ya? Pas ya? Udah mual ya? Udah mual. Iya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi sharing materi dari LBB ini. Ternyata dalam waktu berapa menit baca aja semua udah paham kan? Nah, berarti syaratnya apa? Asal mau baca, dikasih materi, di-share, langsung dibuka. Ternyata semua ilmu yang ingin kita tahu ada kok gitu ya. Tinggal daekna. Tekudu nanya ke mana-mana, tekudu kuliah baraha semester. Ternyata dari materi itu aja kita bisa tahu gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan pembiasaan yang baik. Kita mau sharing, mau belajar. Bagi yang tidak mau baca, minimal tadi ngadengekeun aya nu asup teu audio. Ayahnya kan ada yang bacanya nggak mau, berarti bukan orang visual gitu ya, dia audio. Jadi dia ngedengerin aja udah tahu. Oh iya, ngedengerin, ceritakeun. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Nah, caranya bagaimana? Aplikasikan di sekolah, buat laporannya, kirim sebagai tugas mandiri. Ya, tadi udah dikirim nanti sama ibu kepala sekolahnya. Kita kirim di Google Drive. Ini ada linknya. Ya, merancang dan mempraktekkan kegiatan berdiferensiasi dengan metode proyek. Berarti yang dilaporkan apanya? RPPM-nya atau silabusnya. Di situ nanti kita bisa melihat diferensiasinya apa aja. Mingguannya ya. Terus RPPH-nya yang hari itu dilaksanakan 1 hari itu saja. Ya, 2 tuh berarti. Terus satu lagi dokumennya. Foto dan videonya. Mau foto mau video boleh pada waktu melaksanakan kegiatan yang sudah kita rancang. Kemudian asesmennya, penilaiannya mau checklist, anekdot atau hasil karya. Yang penting sesuai dengan kegiatan yang kita tentukan. Kalau ibu menentukan kegiatannya eksperimen pencampuran warna, berarti ibu nilainya pakai yang mana? Pakai checklist, hasil karya atau anekdot. Gitu ya. Itu tergantung dari yang mau ibu nilai dari pada saat kegiatan eksperimen tersebut. Ya. Nah, nanti ini dilaporkan semuanya dalam bentuk file boleh, video boleh, pokoknya apapun boleh. Langsung diupload ke Google Drive, kasih nama. Kalau video misalnya video kegiatan mencampur warna Agustina TK Islam Nurul Iman misalnya gitu. Ya. Gitu ya, Bu. Berat enggak, sebulan kok. Kalau misalnya udah keburu mau libur gimana? Ya besok ngadain aja sengaja sehari we isukan nanti isukan anak gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti ini setelah dimasukkan ke Google Drive, nanti kita akan share biar teman-teman semua tahu bahwa pembelajaran yang berbasis proyek itu seperti apa contohnya, kemudian bentuk RPPM RPPH-nya kan setiap sekolah pasti beda-beda. Jadi nanti ada
memperkaya pengetahuan mereka semua gitu ya. Semua bisa mengakses Google Drive ini. Jadi silakan. Ya, RPP, RPPH, foto sama penilaiannya. Di foto boleh, mau filenya boleh. Misalnya Bu, saya mau bikin RPP-nya ditulis, berarti di foto. Kalau udah dalam bentuk file ya udah filenya aja, di PDF-nya aja, gitu. Di save PDF aja biar nggak gampang di copy orang gitu kan. Dah, mungkin itu ya Bu. Mudah-mudahan tidak memberatkan. Kemudian kalau ada foto kegiatan yang memang istimewa, wah kayaknya aku mah bagus banget nih kegiatannya. Sayang kan kalau nggak didokumentasikan. Boleh diupload di YouTube, IG atau FB PKG Mutiara, kasih nama sekolahnya. Jadi nanti kalau ada nama sekolahnya, ketika kita mau searching ada gitu. Mamahnya mau searching ada. Minta like, comment, and subscribe-nya misalnya seperti itu ya. Jadi emang perlu juga itu untuk pemasaran sekolah kita juga. Jadi nggak perlu lagi orang-orang Nurul Iman kus kumaha sih, buka we dina Google TK Islam Nurul Iman, kayak keluar video-video na Nurul Iman. Nanti orang tua bisa lihat, oh belajarnya begini gitu ya. Jadi sekalian kita juga mensosialisasikan pembelajaran kita di sekolah ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kebenaran datangnya dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini bisa mendapatkan sesuai dengan harapan yang sudah kita tuliskan di sana. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir pertemuan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.